Hidupnya dulu dipenuhi cinta, namun semuanya berubah setelah melahirkan. Tubuhnya tak lagi sama, dan perlahan sikap suaminya pun ikut berubah. Dingin, menjauh, tak lagi peduli. Penghinaan, perbandingan, hingga pengkhianatan menjadi bagian dari kesehariannya. Ia sudah berusaha memperbaiki semuanya, diet, olahraga, menahan diri untuk tidak makan malam, apa saja dilakukan demi menyenangkan suaminya. Tapi, sekeras apapun ia berjuang, tetap saja selalu dianggap kurang. Sampai akhirnya, satu peristiwa menyakitkan menjadi titik balik. Kejadian itu mendorongnya untuk pergi. Keputusan yang berat, tapi justru membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Dari seorang wanita yang dulu sering dihina, ia kini menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi. Saat takdir mempertemukannya kembali dengan orang yang pernah merendahkannya, ia tahu inilah waktunya membuktikan diri, bukan lewat dendam, melainkan lewat keberhasilan. Penasaran bagaimana kisahnya? Tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa subscribe channel Zara Senja untuk cerita inspiratif lainnya. Vina menatap bayangan dirinya di cermin. Gaun biru tua yang dulu memperindah tubuhnya, kini terasa lebih sempit di beberapa bagian. Lipatan kecil di perut tampak jelas, dan pipinya pun terlihat lebih berisi dari biasanya. Ia menarik nafas dalam, mencoba menenangkan suara-suara di kepalanya yang terus mengingatkan perubahan tubuhnya sejak melahirkan Farel. Dulu, sebelum menikah, Vina dikenal sebagai gadis cantik yang selalu menjadi pusat perhatian. Badannya ramping, wajahnya segar, dan penuh percaya diri. Tapi, setelah melahirkan, semuanya berubah. Tubuhnya tak sama, dan yang paling menyakitkan, perasaan Adi juga tak lagi hangat seperti dulu. "Ya Tuhan, Vina, kamu makin lebar aja ya," ujar Adi tiba-tiba dari ambang pintu. Ekspresinya mencibir, sama sekali tak ada kelembutan seperti saat awal pernikahan. Tubuhnya masih tegap, wajahnya masih menawan, tapi sorot matanya dingin. "Aku cuma mau coba pakai lagi baju ini," jawab Vina pelan, berusaha tak menunjukkan perasaannya yang terluka. Adi terkekeh, "Percuma Vin, baju itu buat orang langsing. Kalau kamu nggak niat olahraga, jangan harap bisa balik kayak dulu." Hati Vina terasa nyeri, padahal ia sudah berusaha keras, makan lebih sedikit, bangun lebih pagi untuk olahraga, bahkan sering melewatkan makan malam. Tapi hasilnya tidak secepat yang diharapkan. Adi berjalan menuju lemari, mengambil sesuatu di dalamnya. "Tadi aku ketemu Reno di kafe. Istrinya sekarang makin cantik, udah punya 2 anak, tapi badannya masih kayak model." Vina hanya bisa menelan ludah. Ini bukan pertama kalinya Adi membandingkannya dengan wanita lain. "Kamu juga bisa kayak gitu kalau usaha," lanjut Adi. "Tapi gimana ya, kebiasaan makan banyak susah hilang." Vina menunduk, menggenggam kain gaunnya erat. Nada bicara Adi semakin malas. "Aku males jalan sama kamu sekarang. Jujur aja, aku malu. Kalau orang lihat aku jalan sama cewek segede kamu, pasti pada mikir, kok bisa sih aku nikahin kamu?" Vina menahan air mata. Ia sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya ucapannya, melainkan sikap Adi yang kini makin jauh. Dulu, ia selalu menggandeng tangannya, mengecup keningnya penuh kasih. Sekarang, menatap pun enggan. Di hadapan teman-temannya, Adi tak pernah ragu menghinanya.
Ia bercanda soal berat badan Vina, menghitung makanan di piringnya, hingga tertawa ketika teman menyinggung soal diet. Tak hanya itu, Adi juga mulai pelit dalam memberi uang belanja. "Mas, uang belanja bulan ini kok kurang banget?" tanya Vina suatu hari. Adi mendengus. "Wajar aja, aku males ngasih banyak-banyak kalau kamu masih begini. Coba deh turun ke 50 atau minimal 60 kilo. Baru deh aku pikir kasih lebih." Vina hanya bisa diam. Ia menatap suaminya, mencari secercah rasa kasihan. Tapi yang ada hanya ketidakpedulian. Saat itu, Vina sadar ia tak lagi dicintai. Ia hanya menjadi penghuni rumah yang kebetulan masih dianggap istri. Di ruang tamu, Vina terduduk kelelahan. Tangannya bertumpu di lutut, keringat membasahi wajah. Sudah hampir setengah jam ia mengikuti video aerobik dari ponsel. Meski napasnya tersengal, ia memaksa tubuhnya untuk terus bergerak. Dalam hatinya, ia menghitung setiap skuat yang menyiksa. Ia diet ketat, mengganti nasi dengan ubi, menolak cemilan malam. Tapi apapun usahanya, Adi tetap tidak menganggapnya cukup. Suatu pagi, Vina menunjukkan hasil timbangan yang mulai turun. Wajahnya berharap, tapi Adi hanya menatap datar. "Cuma 5 kilo, kalau serius sebulan bisa turun 10 kilo. Ini sih nggak niat," ucapnya sambil menyesat kopi. "Aku udah coba mas, tiap hari olahraga," Vina mencoba menjelaskan. Adi menaruh cangkir dengan kasar. "Ya jelas aja susah, kalau masih suka ngemil. Tadi aku lihat di kulkas masih ada roti, itu buat siapa?" Vina terdiam. Roti itu untuk Farel, tapi ia tahu penjelasannya takkan didengar. Malamnya, Vina duduk lemas di tepi ranjang. Perutnya melilit, rasa panas naik ke tenggorokan. Ia ingin makan, tapi takut beratnya naik. Minum obat pun tak bisa karena perut kosong. Dari ruang tamu, ia mendengar suara Adi berbicara di telepon. "Serius, kamu makin langsing. Wah, pasti makin cantik dong." Suara Adi terdengar riang. Vina tahu, itu bukan teman biasa. Sudah sering ia mendengar Adi menggoda perempuan lewat telepon. Tapi ia tetap diam. Ia pikir jika cukup berusaha, mungkin cinta Adi bisa kembali. Sampai suatu sore, Vina menerima pesan dari grup ibu-ibu kompleks. "Jangan lupa besok pesta pernikahan anak Bu Mira, jam 7 malam ya, wajib datang." Ia tersenyum kecil. Sudah lama tak menghadiri acara seperti itu. Ia pun berpikir, mungkin ini kesempatan untuk bersenang-senang sedikit. Ia menghampiri Adi di dapur. "Mas, besok ada pesta nikahan anaknya Bu Mira, kita pergi bareng ya?" Adi menatapnya, mengunyah gorengan. "Pesta? Buat apa?" "Ya, buat sosialisasi, ketemu teman-teman. Kita kan udah lama nggak pergi bareng," jawab Vina, mencoba ceria. Adi terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Kamu yakin mau datang ke pesta dengan kondisi kayak gini?" Vina mengerutkan dahi. "Apa maksudnya?" Adi meletakkan gorengan, lalu menatap Vina dari atas sampai bawah. "Kamu nggak lihat diri kamu mau datang ke pesta dengan kondisi kayak gini? Orang-orang nanti mikir aku kasihan banget punya istri gendut." Dada Vina terasa sesak. "Tapi mas, aku udah turun 5 kilo. Adi menghela napas panjang, seperti bosan dengan jawaban Vina. "5 kilo itu nggak ngaruh, Vin. Kamu masih gemuk. Udahlah, aku nggak ikut. Malu." Hati Vina hancur. Ia menunduk, berusaha menahan air mata. Ingin marah, ingin berteriak bahwa ia sudah berjuang keras. Tapi yang keluar hanya suara lirih. Baiklah, malam itu Vina tetap akan datang ke pesta. Tapi bukan dengan Adi. Ia akan datang bersama Farel. Di rumah, Vina duduk di sofa, memangku Farel yang tertidur. Ia memainkan ponsel. Awalnya hanya ingin mencari hiburan di media sosial.
Tapi matanya terpaku pada satu unggahan dari seorang wanita bernama Lida. Cantik, wajahnya menawan, tubuhnya ramping. Banyak komentar pria memujinya. Salah satunya dari Adi. Aku salah satunya. Vina membeku. Itu komentar suaminya sendiri. Jantungnya berdetak tak beraturan. Dengan tangan gemetar, ia membuka profil Lida. Setiap foto Lida penuh pujian, termasuk komentar Adi di beberapa unggahan yang menonjolkan lekuk tubuh Lida. Gila, makin hot aja kamu. Nggak bosan lihat kamu, makin cakep aja. Coba aku yang deket kamu, pasti nggak akan kulepas. Vina mengepal tangannya, marah, kecewa, dan sakit hati bercampur. Ia melirik kamar, melihat Adi tertidur. Napasnya berat. Dengan langkah pelan, ia dekati ponsel Adi di meja samping ranjang. Jemarinya bergetar membuka WhatsApp. Dan di sana semuanya terbuka. Air mata Vina jatuh tanpa bisa ditahan. Dadanya sesak seperti diremas. Ia tutup mulutnya agar tangisnya tak terdengar. Hancur rasanya. Lelaki yang ia cintai dan perjuangkan ternyata telah mengkhianatinya sejak lama. Keesokan paginya, sinar matahari baru muncul. Vina berdiri di dapur dengan tatapan dingin. Adi keluar dari kamar dengan handuk di pinggang. "Mas," panggil Vina, suaranya datar tapi tegas. Kamu selingkuh sama Lida?" Adi menghentikan langkah, lalu menatap Vina. Tapi reaksi yang muncul justru tawa kecil. "Kamu udah tahu?" Tanyanya ringan, seolah itu bukan hal penting. Vina mengepalkan tangan. "Aku lihat semua chat dan fotonya." Bukannya menyesal, Adi justru tampak jenuh. Ia menuang kopi dan duduk di meja. "Ya terus? Mau marah? Mau nangis?" Vina berusaha tetap tenang. "Jadi, kamu memang selingkuh?" Adi menyeruput kopi, lalu mengangguk pelan. "Bisa dibilang gitu?" Darah Vina mendidih. "Kenapa, Mas? Kenapa tega lakukan ini?" Adi menatap Vina dengan pandangan meremehkan. "Karena dia lebih menarik dari kamu. Lebih cantik, lebih seksi. Aku juga laki-laki. Wajar dong tertarik sama perempuan yang lebih menggoda." Vina menggeleng tak percaya. "Aku ini istrimu, ibu dari anakmu. Aku diet, olahraga, berusaha buat kamu." Adi tertawa sinis. "Tapi hasilnya apa? Kamu tetap gendut, Vin. Gak ada yang berubah." Air mata Vina kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan marah. Ia sadar, sekeras apapun usahanya, Adi takkan pernah puas, takkan pernah berubah. Mungkin memang sudah waktunya berhenti berusaha. Dengan langkah berat, Vina menuju rumah mertuanya yang hanya beberapa rumah dari tempat tinggalnya. Ia mengetuk pelan, berharap masih ada seseorang yang bisa menyadarkan Adi. Bu Karti membuka pintu, tatapannya datar. "Oh kamu, ada apa?" Vina menarik nafas. "Ibu, saya mau bicara." Bu Karti melipat tangan di dada. "Bicara apa? Masuk aja." Vina duduk di ruang tamu. Udara terasa dingin bukan karena suhu, tapi karena sikap sang mertua. "Bu, saya udah nggak tahu harus gimana lagi. Adi selingkuh, saya sudah berusaha berubah, tapi dia tetap saja begitu." Namun, Bu Karti malah tertawa kecil, sinis. "Terus, kamu ngadu ke saya, mau saya marahin Adi?" Vina menahan tangis. "Bu, apa saya pantas diperlakukan begini? Saya istri sahnya, saya ibu dari anaknya. Saya selalu berusaha jadi istri yang baik." Bu Karti mendengus. "Kamu pikir cukup jadi istri cuma dengan lahirin anak dan berusaha? Perempuan itu harus jaga penampilan, harus bisa nyenengin suami.
Lihat diri kamu, gendut, lecek, gak menarik. Laki-laki mana yang betah punya istri kayak kamu? Vina tercekat. Bu, saya gemuk karena melahirkan anak Adi. Saya juga udah diet, olahraga. Mana hasilnya? Potong Bu Karti. Kamu tetap kelihatan gendut. Saya nggak heran kalau Adi cari yang lain. Lidah itu jauh lebih cantik, lebih pantas buat dia. Vina menghapus air mata yang jatuh. Ia tak ingin terlihat lemah. Jadi menurut ibu, saya pantas diselingkuhi? Tanyanya pelan. Bu Karti mendengus lagi. Iya, salah kamu sendiri, nggak bisa jaga diri. Suami kamu wajar cari yang lebih baik. Vina mengepalkan ujung rok panjangnya, berusaha menahan amarah yang membuncah. Bu, saya istri sahnya. Saya yang temani Adi dari nol. Saya selalu ada, bahkan waktu dia susah. Bu Karti mengibaskan tangan, malas. Itu dulu, sekarang kamu udah nggak menarik. Laki-laki itu bukan cuma butuh istri setia. Mereka butuh istri yang enak dilihat, yang bikin bangga kalau diajak kemana-mana. Vina terdiam. Setiap ucapan Bu Karti seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Aku cuma ingin keadilan, Bu, ucapnya lirih. Keadilan, Bu Karti mendengus. Keadilan apa? Adi itu anak saya. Dia berhak memilih perempuan yang lebih baik. Kalau kamu nggak bisa memenuhi standarnya, ya itu salahmu. Vina menggigit bibirnya. Ia ingin marah, ingin berteriak. Tapi untuk apa? Di mata Bu Karti, ia bukan siapa-siapa. Dengan hati yang remuk, Vina berdiri. Terima kasih, Bu. Saya mengerti sekarang. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar. Di bawah terik matahari, air matanya jatuh begitu saja. Ia sadar, rumah itu tak lagi miliknya. Malam itu, hujan turun pelan. Udara terasa lebih dingin. Vina baru saja menidurkan Farel saat Adi masuk ke kamar. Biasanya Adi lebih suka tidur di sofa atau pulang larut malam. Tapi kali ini, tatapannya berbeda. Ada sesuatu yang jarang terlihat. Tanpa banyak kata, Adi duduk di pinggir ranjang, menyentuh bahu Vina. Sentuhan itu sudah lama ia rindukan. Ada harapan kecil muncul di hati Vina. Vin, suara Adi pelan. Sudah lama ya kita nggak bareng? Jantung Vina berdebar. Apakah ini tanda Adi masih mencintainya? Ia menatap suaminya dengan harapan. Iya, sudah lama, jawabnya pelan. Adi menariknya dalam pelukan. Wangi tubuhnya masih sama, meski ada aroma parfum asing. Tapi Vina tak peduli. Ia ingin percaya Adi masih menginginkannya. Dengan ragu, Vina membiarkan dirinya tersentuh. Bibir mereka bersatu, walau cangkung dan dingin. Bukan seperti dulu, tapi Vina mencoba mengikuti. Ia ingin memperbaiki semuanya. Namun lama-lama, Vina merasa ada yang aneh. Adi tampak frustrasi. Napasnya berat, bukan karena hasrat, tapi karena jengkel. Kenapa, Mas? Tanya Vina pelan. Adi mengumpat pelan, wajahnya kesal. Aku nggak bisa, katanya. Vina menahan napas. Maksud Mas? Adi menatapnya tajam, lalu berkata tanpa perasaan. Tubuh kamu, Vin. Aku nggak bisa terangsang lihat kamu kayak gini. Vina terpaku. Hatinya nyeri luar biasa. Sialan, kalau sama lidah nggak pernah kayak gini, gumam Adi. Dek, jantung Vina seakan berhenti. Apa tadi? Suaranya nyaris tak terdengar. Adi menoleh, tampak sedikit terkejut. Tapi bukannya meralat, dia malah menatap Vina dengan sinis. Aku bilang, sama lidah lebih gampang, ereksi, terangsang, gitu. Vina menahan tangis. Jadi, kamu benar-benar anggap aku menjijikkan? Kamu udah tidur sama dia? Adi hanya tertawa kecil, getir. Ya kamu tahu sendiri, Vin, aku butuh yang bisa bikin aku tertarik. Hati Vina hancur, harapan yang sempat tumbuh, kini hancur berantakan. Aku mau cerai, ucap Adi tiba-tiba. Vina menatapnya tak percaya. Apa? Aku nggak bisa terus kayak gini.
Aku udah gak tertarik sama kamu. Vina menggigit bibirnya, menahan isak. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin. Aku selalu berusaha, Mas. Aku diet, olahraga, tahan asam lambung, semua buat kamu. Aku terima hinaanmu. Aku bertahan karena kupikir kamu akan sadar. Tapi ternyata kamu memang gak mencintaiku lagi. Adi hanya diam. Vina menghela napas, matanya berkaca. Baik, kalau itu yang kamu mau, kita cerai. Adi tampak kaget, seolah tak menyangka Vina akan setuju. Tapi Vina menatapnya tajam, suara tegas meski bibirnya bergetar. Ingat Mas, suatu hari kamu akan menyesal. Tanpa menunggu reaksi Adi, Vina pergi, meninggalkannya di kamar yang terasa dingin meski hujan masih rintik. Sore itu, langit jingga saat Vina berdiri di depan rumah orang tuanya. Dulu terasa hangat, kini terasa asing. Ada rasa takut, malu. 2 tahun lebih ia memendam semuanya. Tak pernah mengeluh, tak pernah menangis, bahkan pada orang tuanya. Ia selalu bilang semuanya baik-baik saja. Tapi kini, semua kebohongan itu harus dihentikan. Vina menggenggam tangan kecil Farel. Ayo nak, ketemu kakek nenek. Ia mengetuk pintu. Tak butuh lama, pintu terbuka. Wajah Bu Ratna muncul, kaget. Vina? Suaranya bergetar, lalu menatap Farel. Kamu kenapa nak? Kok pulang tiba-tiba? Air mata Vina pecah seketika. Ia terisak, tak mampu berkata-kata. Selama ini ia kuat, tapi di depan ibunya semuanya runtuh. Bu Ratna langsung memeluk putrinya. Sudah nah, jangan ditahan. Vina menangis sejadi-jadinya di pelukan ibunya. Farel berdiri di samping mereka, menatap polos. Tak lama, Pak Joko muncul, wajahnya serius. Vina, ayo masuk, ceritakan semuanya. Malam itu, Vina menghabiskan waktu di ruang keluarga. Ia ceritakan semuanya, tentang Adi yang menghina, selingkuh, dan menceraikannya. Pak Joko mendengarkan dengan rahang mengeras. Anak itu memang gak punya hati. Ibu gak nyangka Adi bisa sejahat itu. Tambah Bu Ratna, matanya berkaca. Aku malu Bu, bodoh karena tetap bertahan, ujar Vina lirih. Pak Joko menggeleng pelan. Kamu gak bodoh. Kamu hanya terlalu mencintai orang yang salah. Bu Ratna menggenggam tangan Vina erat. Mulai sekarang, kamu gak sendirian lagi. Kami akan bantu kamu, ucapnya penuh ketulusan. Keesokan harinya, Vina duduk di ruang kerja ayahnya. Di hadapannya, tergeletak selembar cek dengan angka yang membuatnya nyaris tak percaya. Ini, ambil. Gunakan untuk masa depan kamu dan Farel, kata Pak Joko sambil menatap Vina. Vina menatap ayahnya dengan mata membesar. Ayah, ini terlalu banyak. Uang bukan masalah nak. Yang terpenting sekarang, kamu bisa bangkit, ucap Pak Joko tegas. Gunakan ini untuk investasi diri, bangun usaha, rawat diri, lakukan apapun yang bisa buat kamu bahagia lagi. Vina mengusap air matanya. Setelah 2 tahun hidup dalam keterpurukan, untuk pertama kalinya ia merasakan harapan. Dengan bantuan dari orang tuanya, ia mulai membangun kembali hidupnya. Ia merawat diri, mulai dari skincare, rambut, hingga rajin ke gym. Ia belajar mencintai dirinya, bukan untuk Adi, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya. Perubahan bukan hanya terjadi di fisiknya, tapi juga cara berpikirnya. Ia membaca buku bisnis, ikut kursus online, lalu memulai usaha fashion secara daring. Vina juga aktif di media sosial membagikan proses transformasinya. Dalam waktu singkat, ia mulai dikenal. Setiap hari, ia bangun dengan semangat baru. Ia tidak lagi merasa kecil. Tidak ada lagi air mata untuk pria yang mengkhianatinya. 2 tahun kemudian, Vina sudah berubah total. Ia kini dikenal sebagai selebgram
dengan ratusan ribu pengikut. Bisnisnya maju pesat dengan omset ratusan juta per bulan. Tubuhnya lebih ideal dan penampilannya jauh lebih menarik dibanding saat sebelum menikah. Yang paling penting, ia menemukan kembali kebahagiaan yang dulu sempat hilang. Di depan cermin, ia menatap pantulan dirinya, seorang perempuan tangguh, cantik, dan percaya diri. "Adi," gumamnya pelan sambil tersenyum miring. "Lihat siapa yang benar-benar kalah." Musik lembut mengalun di ballroom Hotel Bintang 5, tempat acara besar perusahaan yang kini sedang naik daun. Lampu kristal menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya ke ruangan yang dipenuhi tamu-tamu penting, eksekutif, pebisnis sukses, hingga influencer papan atas. Vina melangkah masuk anggun. Gaun malam hitam berkilau membalut tubuhnya yang ramping dan elegan. Rambut panjangnya ditata bergelombang, riasannya sempurna. Aura percaya diri terpancar dari dirinya. Semua mata langsung tertuju padanya. Itu bukan Vina?" bisik seorang tamu. "Ya Tuhan, dia cantik banget. Dulu kan dia gendut." "Gendut apanya? Sekarang dia lebih memesona dari siapapun di ruangan ini." Vina hanya tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa dengan reaksi seperti itu. Dulu, ia hanya dikenal sebagai istri Adi yang tidak menarik. Tapi sekarang, ia bukan perempuan yang bisa diremehkan. Seorang pria dengan jas mahal menghampirinya, Pak Hendra, CEO perusahaan yang menjadikan Vina brand ambassador. "Vina, saya sangat berterima kasih. Berkat Anda, produk kami melejit," katanya sambil menjabat tangan Vina. "Terima kasih juga Pak, sudah beri saya kesempatan," jawabnya. Percakapan mereka terhenti saat seorang pria masuk ke ruangan. Vina langsung mengenalinya, Adi. Ia menahan senyum saat melihat wajah Adi yang terlihat lebih tua dengan garis stres di wajahnya. Namun yang lebih menarik perhatian Vina adalah wanita di sebelah Adi. Perempuan bertubuh besar dengan wajah lelah dan kusam, Lida, wanita yang dulu dielu-elukan Adi sebagai sosok sempurna. Vina tersenyum dalam hati. Semesta memang tahu caranya bercanda. Adi terpaku menatap Vina seolah tak percaya dengan yang dilihatnya. Vina, gumamnya pelan. Vina menoleh perlahan seolah baru menyadari kehadiran mantan suaminya. "Oh, Adi," sapanya lembut dengan nada halus yang menyimpan ejekan. "Sudah lama ya?" Adi masih diam, terpaku. Ia tidak bisa memproses kenyataan bahwa perempuan di depannya adalah mantan istrinya. Lida tampak gelisah, menyadari dirinya kini ada di posisi Vina dulu. Sial, batin Adi. Ia tak pernah menyangka Vina bisa berubah sehebat ini. Seorang staf mendekat dan meminta Vina naik ke panggung. "Hadirin sekalian, mari kita sambut wajah baru perusahaan kita, Vina." Tepuk tangan menggema. Vina melangkah percaya diri menerima penghargaan atas kontribusinya. Dari bawah, Adi hanya bisa menatap dengan penyesalan. Perempuan yang dulu ia remehkan, kini berdiri di posisi terhormat, disanjung banyak orang. Vina mengambil mikrofon dan menatap CEO perusahaan, Pak Hendra. Ucapnya mantap. "Kalau perusahaan masih ingin kerjasama dengan saya, maka Adi harus dipecat." Suasana ruangan langsung berubah. Pak Hendra menoleh ke arah Adi yang panik. Para tamu mulai berbisik, beberapa menahan tawa. "Vina, kamu nggak serius kan?" Suara Adi bergetar. "Aku sudah kerja bertahun-tahun di sini." Vina tersenyum tipis. "Aku juga dulu istri kamu bertahun-tahun, tapi apa yang aku dapat? Penghinaan." Adi mencoba membela diri. "Aku gak pernah menghina kamu." Vina tertawa kecil,
lalu menatap hadirin. "Hadirin sekalian," katanya lantang. "Beberapa tahun lalu, saya adalah istri yang mencintai suaminya sepenuh hati. Saya berkorban demi pernikahan kami, bahkan melahirkan anak untuknya. Tapi balasannya, ia mempermalukan saya, menghina perubahan tubuh saya setelah melahirkan, membandingkan saya dengan wanita lain, tak memberi nafkah karena katanya saya tidak menarik lagi." Suara tamu-tamu mulai terdengar kaget. Adi mulai gelisah. Tapi yang paling menyakitkan, dia berselingkuh dengan wanita yang katanya lebih cantik dari saya. Kini semua mata tertuju pada Lida, wajahnya merah padam. "Oh iya," ucap Vina sambil tersenyum lebar. "Dan lihat sekarang, Tuhan memang adil ya." Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu, Lida makin tak nyaman. Adi hanya bisa menunduk, rahangnya mengeras menahan malu. "Dulu, aku menangis saat kamu bilang tubuhku menjijikkan," lanjut Vina pelan, namun tajam. "Aku hancur saat kamu bilang lebih enak tidur sama Lida. Tapi sekarang, aku justru mau bilang terima kasih." Ia menarik nafas dalam. "Karena kamu, aku jadi seperti ini, sukses, cantik, dan jauh lebih berharga dari sebelumnya." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Vina menoleh ke arah Pak Hendra yang sejak tadi menyimak dengan serius. "Jadi, bagaimana Pak Hendra?" tanyanya sambil tersenyum tenang. Pak Hendra melirik Adi yang masih terdiam, lalu menarik nafas panjang. "Adi, kamu dengar sendiri. Mulai besok, kamu tak perlu datang lagi ke kantor." Adi langsung menoleh dengan wajah panik. "Pak, tolong, jangan lakukan ini. Saya butuh pekerjaan ini." Pak Hendra menggeleng pelan. "Maaf, tapi Vina jauh lebih berharga untuk perusahaan dibanding kamu." Adi membelalak, suaranya meninggi. "Ini nggak masuk akal. Hanya karena dia mantan istri saya dipecat." Vina tersenyum tipis. "Bukan cuma karena itu, Adi, tapi karena aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu nggak pernah bisa menghargai orang lain, dan sekarang kamu dapat balasannya." Adi menggertakkan rahangnya, lalu menoleh ke arah Lida, berharap ada dukungan dari wanita itu. Tapi Lida hanya menunduk, wajahnya memerah, tak sanggup menatap siapapun. Vina menatap keduanya, lalu berkata, "Oh ya, satu hal lagi." Adi menahan nafas, menunggu kelanjutannya. "Aku sama sekali nggak pernah menyesal telah meninggalkanmu." Setelah mengatakan itu, Vina melangkah pergi dengan penuh percaya diri. Sementara Adi hanya bisa berdiri kaku, terjebak dalam rasa malu dan penyesalan yang menyakitkan.